semuanya, perkenalkan saya Afnia Widiasuti. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Pulang Pergi karya Terelie. Nah, novel Pulang Pergi ini diterbitkan oleh penerbit PT Sabah Group Indonesia, dan yang saya pegang ini adalah cetakan ke-7 yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2021. Buku ini memiliki tebal halaman 417 halaman. Saya akan menceritakan sedikit sinopsis atau cerita dari novel ini. Novel ini novel ini merupakan sequel atau lanjutan dari novel sebelumnya, yakni pertama Pulang Pergi dan setelahnya yaitu Pulang Pergi. Jadi saya sarankan kepada pembaca sekalian yang ingin membaca novel Pulang Pergi, lebih baik membaca dua novel sebelumnya, yaitu Pulang dan Pergi, karena jika tidak, maka pembaca akan sedikit kebingungan akan alur dalam novel ini. Novel Pulang Pergi ini menceritakan tentang seorang tokoh utama bujang yang diceritakan pada novel sebelumnya, yaitu Pergi. Dia bertemu dengan Maria, seorang putri dari keluarga studio ekonomi Rusia yang diceritakan memilih dia untuk menjadi pasangan dalam hidupnya atau dalam artian menikah. Namun bujang tidak serta-merta mau langsung menikah dengan Maria. Dia ingin mengalami pendekatan lebih dahulu dan rangkaian lainnya. Namun ayah dari Maria ini sangat-sangat memaksa bujang untuk segera menikahi putrinya, sampai-sampai dia diteror di mana-mana. Dan mau tidak mau bujang ikut permintaan ayahnya Maria ini, dan dia pergi ke Rusia karena agar tidak terjadi masalah. Namun di hari pernikahannya ada pemberontakan yang terjadi di antara keluarga dari Maria yang menyebabkan rombongan bujang ini harus menghindari kejaran dari rombongan pemberontak tersebut. Nah, akhir kisahnya, apakah Maria dan bujang ini jadi menikah atau apakah mereka memenangkan pertarungan itu, sebaiknya kalian baca sendiri di buku Pulang Pergi ini. Terelie menggunakan berbagai jenis klausa untuk menyampaikan narasi dan dialog dalam Pulang Pergi. Ada klausa utama yang ada cuplikan dalam novel ini, yaitu bujang harus kembali pulang, tetapi kali ini misinya lebih berbahaya. Klausa utama ini memberikan informasi inti dari kalimat yang menjelaskan situasi yang dihadapi oleh tokoh utama, yaitu bujang sendiri. Ada klausa subordinat. Ketika bujang tiba di kota itu, dia disambut oleh suasana yang mencekam. Klausa subordinat ini memberikan konteks tambahan pada tindakan utama dan membantu membangun suasana cerita. Frasa dalam novel ini disusun dengan cermat untuk menambah kedalaman dan keindahan cerita. Terelie sering menggunakan frasa nominal, adjektifal, dan preposisional. Frasa nominal, contoh yang saya ambil, ada frasa rumah besar itu. Frasa ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tempat. Kemudian ada frasa adjektifal, situasi yang mencekam. Frasa ini memberikan konteks frasa ini membantu memperkuat deskripsi tentang suasana. Kemudian ada frasa preposisional, yaitu di balik bayangan. Frasa ini memberikan konteks tempat yang lebih spesifik, menambah visualisasi bagi pembaca. Kemudian ada beberapa diksi ataupun frasa yang saya ambil dari yang akan saya bahas dari novel ini. Di antaranya ada pada halaman pertama, subjudul yang pertama ini dituliskan Pusara Mama. Alih-alih menggunakan kata yang pada umumnya, yaitu makam ibu, penulis lebih memilih menggunakan frasa Pusara Mama. Mungkin penulis ingin menggambarkan supaya pembaca itu lebih bisa memvisualisasikan bagaimana kehidupan bujang di
kampung sana sebelum dia jadi sehebat ini. Selanjutnya ada dalam halaman 62, keajaiban itu masih ada, meskipun itu keajaiban yang ganjil sekali. Nah, di sini penulis menggunakan kata keajaiban yang disertai dengan penggunaan petik di kata keajaiban itu. Menurut saya mungkin penulis lebih memilih menggunakan kata keajaiban alih-alih menggunakan kata kejadian yang luar biasa atau pertolongan atau lainnya, karena penulis ingin memberikan suasana narasi yang sangat lain dibandingkan novel-novel lain. Selanjutnya saya menemukan kalimat akulah bedebah paling bedebah. Nah, alih-alih menggunakan kata penjahat, penulis atau Terelie lebih memilih menggunakan kata bedebah, yakni bedebah itu ibaratnya adalah penjahat yang kelasnya di atas penjahat yang lain, apalagi konteksnya di sini adalah akulah bedebah paling bedebah, bahwa Terelie di sini ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa tokoh utama bedebah di sini itu dia adalah kekuatannya ataupun mentalnya itu paling jahat, paling profesional lah intinya dari bedebah lainnya, dari tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya saya menemukan sementara di bawah sana bagai air bah puluhan tentara maju memasuki pintu kastil yang hancur. Di sini ada kalimat ada yang menarik, bagai air bah. Nah, alih-alih menggunakan kata yang biasa seperti pasukan tentara ini berdatangan berhamburan, Terelie lebih memilih menggunakan bagai air bah, yang dimanai air bah ini seperti musuhnya itu datang seperti air yang tidak bisa dihentikan dengan cara yang mudah begitu. Nah, selanjutnya saya menemukan begini. Saat lebah itu hinggap di sasaran, ledakannya cukup untuk menghancurkan sasarannya. Efisien, titik, terukur, titik, presisi, titik. Nah, kalau kita lihat maknanya, efisien, terukur, dan presisi ini maknanya adalah satu makna. Nah, bahwasanya penulis ini ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa sasaran atau titiknya yang sudah ditentukan oleh yang konteks cerita ini itu benar-benar sudah terukur secara pasti, sudah benar-benar efisien begitu. Selanjutnya ada wajah Maria bersemu merah. Terelie menggunakan kata bersemu merah untuk menunjukkan bahwa Maria ini sedang malu-malu ataupun salah tingkah begitu. Nah, ada hal yang menarik lagi yang saya temukan dalam novel ini, yakni setiap kata-kata, ada beberapa kata kalimat yang sengaja ditulis menggunakan huruf kapital semua. Contohnya seperti mundur ke halaman, demi otets, kemudian tembak, serang, seperti itu. Ada juga beberapa suara tembakan yang ditulis ke dalam cerita ini seperti dor-dor, suara tembakan AK-47, tat-tat, itu juga dituliskan Terelie ke dalam novel ini. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis benar-benar ingin memvisualisasikan agar pembaca itu lebih terasa real masuk ke dalam situasi pertarungan yang ada yang dijelaskan dalam novel ini. Kesimpulannya, novel Pulang Pergi karya Terelie adalah sebuah karya yang kaya akan klausa, diksi, dan frasa yang mendalam dan indah. Penggunaan klausa yang tepat memperkaya narasi, sementara
Pilihan diksi yang puitis namun mudah dipahami membuat cerita ini menjadi sangat menarik. Frasa-frasa yang digunakan juga disusun dengan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail. Semua elemen ini berpadu dengan baik untuk menciptakan sebuah karya yang memikat dan layak untuk dibaca. Maaf, saya sebelumnya belum mencantumkan kelemahan dan kelemahan dan kekurangan. Kelebihan novel Pulang Pergi ini menurut saya covernya dibuat sangat menarik dan berwarna sehingga menarik pembaca untuk ingin membaca novel ini. Kemudian alur dan cerita petualangan aksi heroik yang disajikan oleh penulis ini sangat fantastis, sangat seru dan layak dibaca untuk para pembaca sekalian. Namun sayangnya di bagian sinopsis, bagian cover belakang buku tidak ditulis secara bukan mendetail, tapi kurang bisa menggambarkan apa yang terjadi dalam satu novel ini begitu. Jadi pembaca kurang bisa memvisualisasikan apa sih sebenarnya isi novel ini kalau dilihat dari sinopsisnya saja begitu. Nah, saran saya bagi para pembaca yang menyukai novel yang memiliki alur yang penuh petualangan aksi heroik yang begitu indah serta bahasa-bahasa yang digunakan ini sangat indah, novel Pulang Pergi ini adalah pilihan yang tepat untuk para pembaca sekalian. Karena ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga menawarkan wawasan mendalam tentang nilai-nilai kehidupan dan perjuangan moral. Nah, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi acuan bagi para penonton pembaca sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.